Pissed off. Pissed off. Oke, selamat malam. Selamat datang teman-teman di channel saya, di channel Merpati Free Play Single Player. Oke, saya di sini akan berbagi tips dan trik cara untuk mencetak Merpati Free Player, mulai dari anakan pick seperti ini sampai menjadi Merpati Free Play. Merpati yang dewasa yang saya free play di mana saja ya. Oke, untuk topik pembahasan kali ini saya akan membahas tentang panen di usia berapa, lalu langkah apa saja setelah panen, dan bagaimana cara meresponkan si ikan agar mau makan di botol ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya panen ikan ini ikan jenis merpati silangan kolong dengan balat ya. Saya panen di usia dia sekitar 2 minggu. Nah, sekitar 2 minggu ini udah bulunya sudah mulai tumbuh ya. Jadi tidak khawatir dia kedinginan ketika kita pisahkan dari indukannya ya. Atau mungkin teman-teman mau panen biar lebih cepat, lebih singkat ya, biar gampang gitu, nggak terlalu lama juga prosesnya. Mau dipanen umur 3 minggu bisa, cuman saran saya sih di umur 2 minggu itu lebih bagus ya, karena lebih mantap responnya gitu, bondingnya lebih bagus itu dibanding yang udah agak sedikit dewasa. Oke, langkah pertama itu untuk mencetak merpati free play. Setelah kita panen dari indukannya, kita puasakan dulu teman-teman ya, selama 1 hari. Kita puasakan selama 1 hari supaya tembolok si ikan ini, tembolokan ini kosong. Nah, karena biasanya setelah kita ambil dari indukan itu tembolokan si ikan ini penuh ya, jadi agak susah untuk meresponkan dia ke botol ini ya. Jadi setelah dipuasakan selama 1 hari, lalu kita basahi jari kita menggunakan air ya. Terus teman-teman ya, ini nggak bisa diam di ikan ini. Nah teman-teman, cukup ambil air sedikit saja untuk membasahi jari. Nah, seperti ini, basahi jari teman-teman menggunakan air, lalu disentuhkan ke mulutnya ini. Nah, jadi tujuannya apa bang? Tujuannya itu agar si merpati ini mau respon, mau membuka mulutnya ya. Karena kan indukannya itu ketika melorong mulutnya basah biasanya ya, jadi nggak gampang juga merespon ke botol, mungkin untuk penyesuaian juga. Jadi untuk responnya itu cukup seperti ini, basahi dari kita menggunakan air, lalu kita sentuhkan ke mulutnya ini. Kalau mulutnya udah mau membuka, mau merespon, baru kita ambil botol yang diberi kain. Kalau saya diberi kain ya, dilubangi, lalu diberi isi pakannya. Itu kalau saya diberi pakan pur ya, diberi pakan pur kering saja cukup itu ya. Nah, setelah dibasahi baru kita tembakkan ke botol. Nah, ini mau ya teman-teman ya, sudah gampang, mudah sekali sebenarnya teman-teman cara mencetak merpati itu ya. Berarti mau sabar dan mau telaten. Oke, yang kedua yang kita bahas adalah setelah merpati ini sudah mau makan di botol, lalu tahap berikutnya adalah jam makan teman-teman ya. Jam makan itu harus teratur. Seperti saya memberi makan setelah sholat maghrib sekitar jam 7 atau jam 8 ya. Nah, jadi jam makan itu jangan sampai berantakan. Misalnya hari ini teman-teman kasih makan jam 7, besoknya teman-teman kasih makan siang, jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa teman-teman kasih makan itu jamnya teratur. Misalnya sudah biasa diberi makan jam 7 malam ya, terusnya seperti itu, jam 7 malam terus seperti itu ya. Dan usahakan teman-teman ketika memberi makan itu temboloknya jangan penuh, cukup setengah ya, setengah tembolok ya. Jangan sampai full temboloknya, setengah saja, itu agar merpati ini responnya bagus, bondingnya bagus kita ya. Jadi jam makannya diatur teman-teman.
Kalau saya biasa memberi makan jam 7 malam dan itu cukup 1 kali sehari supaya dagingnya mantap juga teman-teman ya. Oke, setelah si ikan ini mau makan di botol, lalu langkah berikutnya itu kita coba untuk WTM. Apa itu WTM? WTM itu adalah waktu nih. Jadi si merpati ini mau mengejar tangan kita atau mau mengejar botol ya. Nah, saya contohkan seperti ini misalnya. Kita letakkan si merpati di lantai ini. Nah, jadi sebelum kita kasih makan, kita coba dia panggil dengan menggunakan botol. Seperti ini akan menggunakan tangan ya. Ini tujuannya adalah untuk melatih respon si merpati ini terhadap botol atau terhadap pointer kita ya, seperti vlog, terus botol yang diberi kain berwarna itu kan untuk pointer juga. Nah, sebelum diberi makan ya kita lakukan seperti dulu. Setelah dia mau mengejar botol, baru kita beri dia lewat. Ini udah cukuplah setengah tembolok saja, nggak usah banyak-banyak ya, biar responnya semakin bagus. Oke, setelah diberi makan kita biasakan dia beri minum di cepuk ini ya. Nah, agar dia minum di cepuknya. Nah, seperti ini. Jadi siang itu cukup diberi minum saja, tidak usah diberi makan ya teman-teman. Siangnya cukup diberi minum saja jika teman-teman memberi makan di malam hari. Itu supaya bondingnya bagus. Setelah dia makan diatur, terus dia mau respon makan di botol, terus kita ajari dia untuk WTM ya. Dan setelah WTM itu berhasil, WTM itu si ikan itu mau mengejar tangan atau pointer seperti glove atau botol ya, baru langkah berikutnya kita lakukan FTM. FTM itu play to me ya. Jadi nanti setelah ikan merpati saya ini sudah bisa terbang, saya akan upload video tata caranya WTM sama FTM itu seperti apa ya, play to me itu seperti apa, nanti saya akan upload. Jadi buat teman-teman tetap ikuti terus channel saya, ikuti perkembangan merpati saya ini. Saya akan cetak mulai dari nol seperti ini sampai menjadi merpati yang sudah siap act. Jadi teman-teman ikuti terus perkembangan merpati ini, pantengin terus channel saya, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, supaya nggak ketinggalan update terbaru dari video-video saya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, salam sejahtera dan sampai jumpa.